Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Kirani, NIM 20030015001, kelas B. Baiklah, tugas kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik dengan materi pertumbuhan fisik anak kecil. Baiklah, topik kali ini yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pengertian anak kecil dan perkembangan kemampuan fisik anak kecil. Yang kedua, tahapan tumbuh kembang anak. Yang ketiga, fase penting pertumbuhan anak. Yang keempat, tahapan mengoptimalkan tumbuh kembang anak sejak dini. Pertama, pengertian anak kecil. Anak kecil adalah anak yang berusia antara 2-6 tahun. Pertumbuhan fisik anak kecil secara proporsional agak lambat apabila dibandingkan pada masa bayi. Perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan adanya sedikit perbandingan. Anak laki-laki lebih tinggi dan lebih besar. Perbandingan lebar bahu dan lebar panggul anak laki-laki dan perempuan belum berbeda. Peningkatan berat badan anak kecil sampai usia 5 tahun lebih banyak dihasilkan dari pertumbuhan tulang, tetapi sesudahnya lebih banyak dihasilkan dari pertumbuhan otot. Pertumbuhan fisik bisa dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran lebar dan panjang bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, perkembangan kemampuan fisik anak kecil. Perkembangan kemampuan fisik anak kecil erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan otot-otot besar pada 2 tahun terakhir pada masa pertumbuhan anak kecil yang cukup cepat. Pertumbuhan kaki dan tangan yang secara proporsional lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bagian tubuh lainnya. Peningkatan koordinasi dan keseimbangan tubuh, serta kesempatan yang lebih luas untuk melakukan aktivitas fisik. Tahapan kembang anak. Yang pertama, bayi usia 0-1 tahun. Ketika berusia 0-1 tahun, pertumbuhan bayi cenderung cepat. Memasuki bulan-bulan tertentu, sangat mungkin dia buat kita makin takjub dengan kecepatan tumbuh kembang motoriknya. Hanya saja dari kognitifnya dan psikologinya masih sulit untuk melihat jelas tumbuh kembangnya. Berikut adalah pencapaian bayi 0-1 tahun secara umum. Yang pertama, bayi 1-3 bulan. Yang kedua, bayi 3-6 bulan. Yang ketiga, bayi 6-9 bulan. Yang keempat, bayi 9-12 bulan. Bayi 1-3 bulan. Pada usia ini, gerakan bayi memang masih terbatas. Buah hati cenderung hanya mampu menggerak-gerakkan kaki dan tangannya. Memasuki 2 bulan, bayi umumnya juga sudah mulai menggenggam secara perlahan. Sering-seringlah untuk memberikan jari kita untuk mereka genggam guna melatih motorik tangan dan jarinya. Selain proses adaptasi tersebut, banyak pencapaian buah hati yang akan kita temukan ketika usianya 0-3 bulan. Pada usia ini, bayi akan mulai bisa membedakan cahaya dan suara. Karena itulah, ia sudah bisa mengenali kita maupun orang-orang lain terdekatnya. Perhatikan pula bagaimana buah hati mencari sumber ketika muncul suara berbisik. Ini karena kepekaan indera pendengarannya sudah mulai terasa pada usia 1-3 bulan. Bayi 3-6 bulan. Melewati usia 3 bulan, bayi umumnya sudah lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ia pun sudah lebih mengenali wajah-wajah orang terdekatnya.
Jika kita tidak sering mendapatinya, yang selalu tersenyum begitu melihat kita. Namun, ketika bertemu dengan orang asing, mungkin ia akan gelisah, tidak merasa dekat dan kenal. Ekspresinya akan lebih menjadi beragam ketika usianya memasuki 3 bulan ke atas. Dalam periode 3-6 bulan ini adalah mencapai posisi tengkurap. Tangannya pun bergerak lebih banyak untuk meraih benda-benda di sekitarnya. Keaktifan ini harus kita sikapi dengan benar-benar menjauhkan barang yang bisa melukainya dari jangkauan buah hati. Memasuki usia hampir 6 bulan, bahkan bayi cenderung sudah mulai bisa duduk dengan bantuan tangannya. Namun, karena tulang belakangnya kemungkinan belum terlalu kuat, kita harus selalu memperhatikannya. Bisa jadi buah hati tiba-tiba terjatuh ketika sedang mencoba duduk. Pada usia ini, fase tumbuh kembang anak dalam kemampuan bahasa bayi juga mulai terbentuk. Dan suara-suara yang ia kenal, buah hati akan mencoba menirukannya dalam bentuk gumamannya. Artinya, buah hati sebenarnya hendak berinteraksi. Untuk itulah, kita sebaiknya menyediakan waktu yang lebih untuk menanggapi gumaman buah hati. Bayi usia 6-9 bulan. Pada usia ini, gumaman bayi akan semakin banyak. Bahkan gumamannya sudah mulai membentuk kata. Jangan kaget ketika ia sudah bisa mengucapkan kata mama atau papa pada periode ini. Gerak bayi pun akan semakin banyak pada usia ini. Buah hati sudah bisa tengkurap dan bahkan berguling untuk berpindah dari satu sisi tempat tidur ke sisi lainnya. Tulang belakangnya sudah lebih kuat sehingga memungkinkan buah hati duduk lebih stabil. Bahkan bayi akan bisa mulai berdiri sebentar pada periode ini. Momen-momen bayi merangkak umumnya akan Bunda dapati ketika usia buah hati 6-9 bulan. Beberapa gigi bayi akan mulai tumbuh dalam periode ini. Alasan inilah yang membuat buah hati cenderung menggigit barang-barang di sekitarnya pada usia ini. Pastikan semua barang-barang yang ada di sekelilingnya tidak berbahaya ketika masuk ke dalam mulut buah hati. Bayi 9-12 bulan. Ocehan buah hati sudah makin beragam di usia 9-12 bulan. Ia pun sudah mulai mengerti penggunaan kata-kata yang diucapkan. Ia mungkin mulai berkata enggak atau mau terhadap hal yang ia suka dan tidak. Kata-katanya yang makin beragam akan sangat bergantung dengan kata-kata yang sering didengarnya. Buah hati juga mungkin mulai berteriak-teriak memanggil kehadiran Bunda. Pada periode ini, sisi psikologis makin terlihat dari emosi bayi. Umumnya, bayi akan merasa makin lekat dengan pengasuhnya atau bundanya. Gerak bayi pun akan berkembang makin jauh. Dari hanya bisa merangkak, ia kemungkinan sudah akan mulai berlatih di periode ini. Ia akan sering mencoba berjalan beberapa langkah dengan berpegangan dengan benda-benda besar di sekelilingnya. Kemungkinan terjatuh sangat besar, karena itulah Bunda sebaiknya ekstra dan mengawasi. Selanjutnya, tahapan perkembangan anak. Yang pertama, anak usia 1-3 tahun. Memasuki usia 1 tahun ke atas,
kita tidak hanya mendapati tubuh kembang bayi yang kencang dari sisi motoriknya, sisi psikologis yang termasuk emosi anak pun akan semakin tampak pada masa ini. Asupan nutrisi tetap memegang peran besar dalam tubuh kembang anak usia 1-3 tahun. Di sisi lain, perlakuan bunda terhadap berbagai pencapaiannya pun akan sangat menentukan. Berikut ini beberapa pencapaian anak di usia 1-3 tahun yang umumnya akan bunda dapati. Yang pertama, anak usia 1-2 tahun. Gerak anak akan semakin beragam. Buah hati akan mulai bisa berjalan lebih stabil. Untuk mempercepat proses belajar berjalannya, bunda bisa membantu dengan memapahkan dulu. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri buah hati karena sudah berarti dengan bantuan benda. Dari sisi kebahasaan, kosakata anak akan semakin banyak. Momen meniru masih menjadi andalannya. Bunda sebaiknya bijak memilih kata-kata yang diucapkan saat berada di sekitar buah hati, karena ia mulai memahami arti dari kata-kata yang kita ucapkan. Anak juga sudah mulai bisa merangkai 2-3 kata yang memiliki arti. Dari sinilah, bunda bisa memperhatikan apakah anak bunda mengalami keterlambatan berbicara atau tidak. Apabila kosakatanya masih terlalu sedikit dan belum mampu merangkai 2 kata sampai usia 2 tahun, sebaiknya bunda lebih sering mengajaknya berbicara agar kosakatanya bertambah. Sebaiknya, bunda juga mulai melatih kemandiriannya seiring bertambahnya pikiran buah hati. Cobalah untuk mengajarkan toilet training ketika anak berusia 1-5 tahun. Kemampuannya mengerti ucapan orang juga harus bunda manfaatkan untuk mengajarkan apa yang baik dan tidak. Pada usia ini, anak pun akan semakin ekspresif. Ia juga bisa semakin bergantung kepada bunda dan menolak hal-hal yang tidak disukainya. Perkenalkan buah hati kepada dunia yang lebih luas. Ajaklah ia bermain ke taman atau ke tempat banyak anak-anak seusianya bermain. Biarkan mereka berinteraksi untuk menumbuhkan rasa empati anak. Selanjutnya, anak usia 2-3 tahun. Dari sisi motorik, anak usia 2-3 tahun umumnya sudah bisa berjalan sambil berlari. Anak pun akan mulai melompat pada kisaran usia ini. Psikologis anak akan tampak lebih jelas memasuki periode ini. Bukan cuma menolak atau senang menerima sesuatu, anak pun sangat mungkin menunjukkan gejala tantrum. Ini merupakan sikap emosional anak yang berlebihan. Ini terjadi karena ia ingin keinginannya terpenuhi. Bunda sebaiknya menghadapi buah hati dengan tegas dan tidak langsung memenuhi keinginannya. Membiarkan tantrum anak agar berhenti sendiri pun dapat menjadi pilihan. Pada usia ini, buah hati juga akan mulai bisa berpura-pura. Ada kemungkinan pula tantrum yang dilakukan hanya bagian dari sandiwara. Tantrum pun bisa disebabkan karena anak-anak sulit mengutarakan keinginannya kepada bunda. Keterbatasan bahasa bisa menjadi kendalanya. Cobalah bacakan buku cerita sebelum tidur untuk melatih kemampuan berbahasa buah hati agar ia mampu mengutarakan isi hatinya sehingga emosinya bisa terjaga. Pada usia ini, sebaiknya bunda makin sering mengajak anak bermain dengan anak-anak seusianya untuk membantu melatih emosinya. Selanjutnya, fase penting pertumbuhan anak. Tahap perkembangan dan pertumbuhan si kecil berbeda-beda dan tidak boleh kita lewatkan. Pasalnya, tahap-tahap
tersebut bisa menjadi indikator kemampuan si kecil apakah ia dapat tumbuh sehat dan baik sesuai umurnya atau tidak. Berikut ini adalah informasi mengenai fase penting pertumbuhan anak yang Mama bisa ketahui, yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan tengkurap. Yang kedua, kemampuan duduk. Yang ketiga, kemampuan merangkak. Yang keempat, kemampuan berjalan. Yang pertama, kemampuan tengkurap. Sebagian orang mungkin menganggap proses tengkurap bayi merupakan persoalan yang sepele. Namun, kemampuan tengkurap merupakan masa pertumbuhan anak yang penting. Proses si kecil mulai tengkurap biasanya terjadi pada usia anak sekitar 3-4 bulan. Proses si kecil tengkurap menunjukkan pertumbuhan leher si kecil sudah kuat. Proses si kecil tengkurap juga menunjukkan bahwa koordinasi otot tangan dan leher si kecil sudah baik. Selanjutnya, sebaiknya mengecek apakah si kecil bisa tengkurap pada usia 4 bulan. Jika belum, segeralah memeriksakan si kecil ke dokter anak. Kita tidak usah panik karena memang perkembangan anak berbeda-beda antara satu anak dengan anak lainnya. Selanjutnya, kemampuan duduk. Ketika memasuki usia 6 bulan, tulang leher dan punggung si kecil akan semakin kuat. Umumnya, si kecil akan menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk duduk sendiri. Si kecil dapat dirangsang dengan sandaran yang empuk agar si kecil dapat merasa nyaman. Ketika si kecil sudah nyaman duduk dengan sandaran yang nyaman, si kecil akan mencoba duduk sendiri tanpa menggunakan bantuan apapun. Akan tetapi, sebaiknya jangan lupa untuk kita awasi ya. Memasuki usia 6 bulan sampai 12 bulan ke atas, si kecil mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI dengan cara membiasakan duduk berdiri tanpa digendong agar kemampuan duduk si kecil bertambah baik. Kemampuan merangkak. Salah satu masa pertumbuhan anak yang merupakan fase penting adalah ketika anak belajar merangkak. Umumnya, si kecil mulai belajar merangkak pada usia 9 bulan hingga 12 bulan. Pastikan kita memperhatikan dan mengawasi saat si kecil belajar merangkak. Karena dukungan kita juga akan membuat si kecil lebih semangat. Pada usia 12 bulan, si kecil juga mulai berusaha bangun sendiri dan mencoba beberapa langkah saat belajar berjalan. Namun, si kecil belum siap berjalan sendiri tanpa dibantu. Selanjutnya, kemampuan berjalan. Salah satu masa pertumbuhan anak yang merupakan fase penting adalah ketika anak belajar merangkak. Umumnya, si kecil mulai belajar merangkak pada usia 9 bulan hingga 12 bulan. Pastikan Mama memperhatikan dan mengawasi saat si kecil belajar merangkak. Karena dukungan kita juga akan membuat si kecil lebih semangat. Pada usia 12 bulan, si kecil juga mulai berusaha bangun sendiri dan mencoba beberapa langkah saat belajar berjalan. Namun si kecil belum siap berjalan sendiri tanpa dibantu. Si kecil baru bisa berjalan tanpa perlu dibantu pada usia 18 bulan. Pada usia 18 bulan, si kecil juga bisa menarik mainan mobilannya sendiri. Selanjutnya, tahapan mengoptimalkan tumbuh kembang anak sejak dini. Pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, dapat diukur dan terjadi secara fisik. Pertumbuhan si kecil dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya sesuai usia dengan standar alat ukur tertentu. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, misalkan si kecil dapat berjalan atau berbicara.
Perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi jenis kelamin, perbedaan ras, usia, genetik, dan kromosom. Sedangkan faktor eksternal meliputi keadaan lingkungan sosial, ekonomi, nutrisi, dan stimulasi psikologis. Periode emas si kecil berlangsung pada rentang usia 0 sampai 5 tahun. Usia ini merupakan fase awal tumbuh kembang si kecil dan akan berpengaruh pada fase selanjutnya. Di masa ini, ibu harus semakin cermat untuk mendapatkan hasil optimal dan mencegah terjadinya kelainan sedini mungkin. Selanjutnya, stimulasi tumbuh kembang otak si kecil. Stimulasi jaringan otak sangat penting dalam periode emas si kecil. Semakin banyak stimulasi yang ibu berikan kepada si kecil, jaringan otak akan berkembang hingga mencapai 80%. Pada usia 3 tahun, sebaliknya, jika si kecil tidak pernah diberi stimulasi yang cukup, maka jaringan otaknya akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan si kecil menjadi terhambat. Stimulasi yang kurang pada si kecil dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan otak, penyimpanan tumbuh kembang, bahkan gangguan perkembangan yang menetap. Parameter tumbuh kembang si kecil. Bila tumbuh kembang kurang menurut alat ukur standar, si kecil yang berusia 1 tahun seharusnya dapat berjalan 1 atau 2 langkah tanpa bantuan, berbicara beberapa kata, dan bertepuk tangan. Si kecil dapat berlari, membalik kertas, berbicara sekitar 10 kata, menggambar garis lurus di usia 2 sampai 2,5 tahun. Di usia 3 tahun, si kecil sudah dapat memakai pakaian sendiri kecuali memasang kancing, menghitung sampai 10. Di usia 4 tahun, si kecil dapat berdiri dan melompat dengan 1 kaki, memakai pakaian dengan baik, melempar bola dengan 1 tangan. Pada usia 5 tahun, si kecil sudah dapat menangkap bola, mengenali 4 warna, dan ketika usia 6 tahun, si kecil sudah dapat berjalan di 1 garis lurus dan menulis. Masih banyak ukuran lainnya dalam developmental milestones.